Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Om Bob di channel Atur Uang. Seperti biasa, saya akan kembali men-share ya beberapa saham pilihan saya untuk besok tanggal 16 November tahun 2023. Dan juga sekali saya ingatkan bahwa di sini sekedar rekomendasi di segala keputusan jual beli di tangan teman-teman sekalian, sehingga nantinya segala resiko yang timbul itu bukanlah tanggung jawab kami. Oke, sebelum kita membahas saham-saham apa saja, kita sedikit review dulu kondisi IHSG tadi seharian hari Rabu. Ya tadi kalau kita lihat ya, kita tahu bersama bahwa untuk IHSG itu tadi closing naik cukup signifikan ya di level 1,4%, dan dia berhasil menembus level MA 60-nya. Ini level psikologi pertama. Dan kalau misalkan dia besok dia bisa bertahan di 60 ini ya, 60 ini ya. Kalaupun nanti misalkan dia koreksi tapi dia tetap bertahan di level 60, maka dia ada potensi untuk mengetes resisten jangka pendeknya di level 7030. Itu untuk kondisi IHSG. Jadi semoga besok kita masih IHSG masih tetap rally. Kalaupun dia koreksi tapi tetap koreksi positif, artinya bertahan di level 60. Itu untuk IHSG-nya. Kemudian saham-saham pilihan saya untuk besok apa saja? Yang pertama adalah saham HEL. Jadi HEL ini adalah saham anggota dari J70 ya. J70 itu adalah salah satu saham-saham indeks yang bagi saya itu saya jadikan sebagai acuan untuk membeli saham. Artinya ya anggota J70 menjadi katakanlah jadi layer pertama saya untuk memilih saham-saham yang akan saya tradingkan setiap harinya gitu. Nah, hal ini termasuk ya. Nah, hal ini dia kenapa saya membeli, karena kalau dia secara teknikal ya, ini secara teknikal yang pertama adalah dia dalam kondisi sideways-nya. Dalam beberapa minggu ya ke belakang dia ini ke dalam kondisi sideways. Nah, jadi setelah adanya setelah dia pullback dari supportnya. Nah, jadi di sini ada kemungkinan apakah dia akan kembali tembus support di sini, akan kembali mengetes support berikutnya, atau dia akan kembali hanya saja untuk mengumpulkan tenaga untuk kembali mengetes resisten di sininya. Itu. Yang kedua adalah secara teknikal juga si HEL ini dia close di harga di atas MA20. Ini MA medium ya, cukup medium, artinya masih di atas ini. Nah, sehingga dengan dua pertimbangan tersebut saya memutuskan bahwa HEL ini cukup menarik ya untuk ditradingkan besok hari. Nah, adapun untuk trading plan-nya untuk HEL sendiri, saya akan masuk di harga ini, harga 1.500 ya, harga 1.500 ya. Itu kemudian untuk take profitnya untuk HEL ini itu bagi teman-teman yang ingin hold jangka menengah, itu kita bisa take profit di level sini, bisa di level 1.600 ya, 1.600 kalau mau yang jangka menengah di level 1.600 dengan net profitnya di 6,27%. Bagi saya pribadi, karena kondisi pasar juga masih kurang bagus ya, masih mut-mutan, jadi untuk HEL sendiri ini saya akan tokan juga di mungkin level profit saya ya, kalau saya dikasih untuk besok ini, untuk yang di harga 1.500 saya akan out di sini 1.540 bagi saya ya. Bagi teman-teman silahkan menyesuaikan ya, dengan profit bersihnya di angka 2,20%. Ya, itu untuk HEL. Yang kedua adalah saham saya adalah INET. Nah, INET ini adalah saham baru IPO ya, baru IPO dia di bulan Juli kemarin, bulan 7. Nah, kemudian setelah IPO ini dia naik itu sampai di level tertingginya di 14, tapi kemudian dia ada tren turun nih. Satu bulan terakhir nih, dari bulan Oktober dia sudah mulai turun ya, sampai hari ini dan kemarin. Nah, 2 hari ini, hari Rabu dan hari Selasa itu dia ada pullback.
Seiring dengan IHSG yang positif, dia ada pullback dan dia tertahan di level support yang pertamanya nih. Ini kan support pertama nih setelah IPO nih. 1686 ya. Nah, sehingga ini cukup menarik karena dia ada high di situ ya, dan juga ada dia tertahan di supportnya. Nah, untuk Inet ini murni saham trading ya. Murni saham trading karena secara fundamental pun saya sudah cek ini kurang bagus ya. Fundamentalnya juga kurang bagus ya, ini dia merugi. Dia sini nggak merugi, 1,5 miliar keuntungannya. Nah, 1,5 miliar. Kemudian untuk apa namanya, ini hanya 1 miliar untuk equity cash flow, tapi sini dia minus, operatingnya minus. Ini juga saham yang ini perlu dipertanyakan, kok bisa ya operatingnya negatif. Nah, kita belum punya informasi banyak karena dia baru IPO. Nah, sehingga untuk saya pribadi ini cukup untuk ditradingkan secara cepat ya. Nah, jangan disimpan lama-lama gitu. Nah, untuk trading plan sendiri untuk Inet, saya akan menawar di sini 165 di close ini nih, tanpa shadow ya, di candle yang di sini 165. Jangan pernah mengejar harga untuk saham-saham seperti ini. Saya ingatkan, jangan pernah mengejar harga 165. Saya akan masuk situ, saya akan menawar. Kalau nggak dapat ya kalau nggak dapat ya jangan dikejar. 165 untuk harga TP-nya itu saya akan targetkan di angka, katakanlah ya, ini berapa ya, di sini nih 190 tahu tinggi ya, 190 juga tahu tinggi. Jadi saya mungkin akan mentargetkan, saya tetapkan cukup 6 poin lah, 6 poin gitu. Kalau mau juga boleh silakan sih, tapi saya pribadi enggak. Saya akan tukar aja di sini, cukup mengambil 6 atau 7 poin. Jadi mungkin saya akan target di harga 170 ya. Saya akan melepas dia. Itu dia lumayan ya, 26%. Nah, kalaupun nanti seandainya misalkan dia closing naik 70 kemudian ada turun lagi ya, kita buy lagi gitu. Mendingan gitu, jangan menahan lama-lama untuk saham-saham seperti ini. Yang ketiga adalah saham pilihan saya adalah saham DSNG ya, DSNG. Nah, ini sama dengan HEL, dia merupakan anggota dari JI70. Dan juga sama dengan HEL, dia di dalam area supportnya ini, area support kalau secara weekly dia juga area supportnya cukup kuat ya. Ada beberapa titik support di sini. Ada 1, 2 ya, cukup kuat lah ya. Jadi untuk DSNG ini saya akan masuk ya di level shadow-nya ini di 540. Ini trading plan saya untuk DSNG di harga 540. Saya akan bidnya itu 540, dan dia juga cuma butuh 1 titik untuk bisa profit. Nah, untuk TP saya untuk DSNG ini saya akan setting di sini aja di 560 atau di 570 ya. Cepat ya, cepat karena saya juga tidak tidak ingin menahan lama-lama karena kondisi pasar masih kurang bagus. Nah, ini dia ada di kisaran net profit di 3,3%. Secara fundamental sih sebenarnya untuk DSNG ini, kalau kita lihat ya, kita coba lihat ya untuk DSNG ini, ya bisa dibilang net income-nya juga ada sedikit penurunan ya, signifikan malah ini turunnya signifikan, cukup signifikan. Kemudian secara valuasi PER-nya cukup rendah ya, masih di bawah 10, PBV pun demikian ya, 0,8. Tapi untuk low area-nya dia nggak terlalu bagus di level begini, di level seperti ini. Kemudian untuk OPM-nya juga turun terus ya, di sini dari menaik kemudian dia turun. Jadi ini saya katakan bahwa ini pesannya yang masih belum terlalu stabil ya. Jadi untuk DSNG ini saya pikir belum terlalu stabil artinya buat saya pribadi ya. Jadi mungkin untuk saya tidak akan menahan lama-lama. Begitu untung saya akan close. Ya, itu beberapa saham pilihan saya untuk besok. Jadi ada DSNG, ada HEL, ada Inet.
Jadi selain yang tiga tadi itu ya, jadi selain yang tiga tadi yang DSNG, Hell Inet juga sebaiknya teman-teman uh, kembali mereview saham-saham yang saya sudah pernah rekomendasikan di beberapa hari sebelumnya. Jika ada saham-saham yang apa namanya yang kembali ke area buy-nya, ya kita bisa buy lagi gitu. Contoh ini ada beberapa saham yang saya sudah rekomendasikan di ada BRPT, kemudian ada BES, ada Raja, ada STA, ya ini ada sudah cukup naik cukup jauh, ini unik dan seterusnya. Kita bisa lihat, kita bisa review beberapa saham-saham yang kembali masuk di area buy, ya silakan kita buy back. Contohnya misalkan Java ini. Java ini kan tadi dia ditutup di harga 1210. Nah ini kita bisa pantau kalau misalkan dia besok closing di harga 1200, kita buy lagi. Saya sih udah TP sebagian di sini ya. Untuk Java, seperti yang saya sudah jelaskan, saya TP di harga di 1240 dan down kemarin ya hari, saya lupa itu hari Rabu atau Selasa gitu, dia down di 1240 dan saya antri lagi nih di 1200 kalau dia masuk, kalau dia turun lagi gitu. Java. Yang kedua mungkin VKTR ya. VKTR ini nilainya sudah cukup tinggi ya. Artinya sudah dari harga kemarin kita 17 sudah cukup, bukan cukup tinggi, artinya sudah naik di atas harga pembelian kita gitu. Jadi kita menunggu aja dulu, jangan kejar. Kita tunggu, kita jangan kejar. Kemudian juga ada misalkan beberapa saham katakanlah kayak kayu. Nah, ini masih dalam area support kita nih, masih dalam area buy kita ini. Kayu di 470 cukup naik juga ya, di 5%, udah naik 2%-an gitu. Elsa udah naik juga ya, saya udah naik, nggak dapat saya di kemarin ya, saya nggak dapat harga di 408, saya nawar nggak dapat. Kemudian BES, ini BES coba kita lihat ya, BES masih nggak di harga, ya di harga rekomnya 157, 158, silakan boleh. Jadi saham-saham yang saya sudah rekomendasikan itu bisa kita beli kembali. Jadi jangan, daripada kita tiap hari memilih saham baru, mendingan kita lihat yang sudah ada, yang sudah work, yang trading plan-nya sudah bekerja, ya mendingan kita kembali buyback jika harga kembali ke harga baik kita. Itu demikian sharing saya untuk hari ini. Sekali lagi saya ingatkan bahwa segala risiko yang timbul ada tanggung jawab masing-masing. So bijaksanalah, jangan mentah-mentah rekom yang saya berikan di channel ini. Terima kasih. Mohon dukungannya berupa like and support, like and share atau subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.